Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'jizat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada anbiya sangat istimewa, seperti tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan. Andai saja tongkat itu masih ada dan diperjualbelikan, harganya pasti sangatlah mahal. Tidak mungkin hanya seharga 100 juta ataupun 1 miliar. Pastinya lebih daripada itu. Namun sayangnya, mukjizat itu sudah tidak ada lagi. Hanya sumur Zam-Zam yang masih tersisa, dan satu lagi mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih ada sampai sekarang, dan kedahsyatannya melebihi tongkat Nabi Musa. Bahkan bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat, yaitu mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada makhluk yang sangat sempurna. Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Namun kenapa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kesempatan untuk mencintai mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala terkadang abai untuk membacanya, bahkan tidak bisa sama sekali untuk membaca Al-Quran? Oleh karena itu, izinkanlah saya mengajak saudara-saudara seiman untuk belajar membaca Al-Quran sebagai bekal untuk menghadap Sang Khalik, dengan harapan semoga Al-Quran bisa menjadi penuntun kita ke jalan yang diridhoi Allah. Melanjutkan pembelajaran kita tentang membaca Al-Quran dari video sebelumnya, yang mana kali ini kita akan belajar membaca Al-Quran di surah Al-Baqarah, dimulai dari ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Inna terdapat tasydid. Kita ingat harus dibaca dengung apabila ada nun atau mim bertasydid. Inna tidak boleh dibaca innalladzina amanu, tapi ditahan, didengungkan. Innalladzina, alladzina, zal berharokat kasrah berhadapan dengan ya sukun, dibaca satu alif. Alladzina, alladzina amanu, tidak boleh dibaca terlalu panjang. Innalladzina amanu, tidak boleh seperti itu, namun satu alif saja, satu anggukan kepala. Innalladzina amanu. Diingat masing-masing akhir kalimat apabila tidak terdapat tanda mat atau tanda panjang, jangan dipanjangkan. Alladzina amanu, tidak boleh seperti itu, tapi dilangsungkan. Alladzina amanu. Amanu, hamzahnya harokat berdiri, dibaca satu alif. Nun dhamma berhadapan waw dengan waw sukun, juga satu alif. Satu alif dari sang pertama, yang kedua sampai selanjutnya, panjangnya harus sama. Alladzina amanu walladzina hadu wan nasara, tidak boleh panjang sebelah.
Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Tidak boleh, harus sama panjangnya. Innalladzina amanu walladzina hadu. Selanjutnya walladzina sama, zal kasrah berhadapan dengan ya sukun, hukumnya satu alif. Nun akhir kalimat daripada alladzina tidak terdapat tanda panjang, dilangsungkan. Walladzina hadu, ha fathah berhadapan dengan alif, hukumnya satu alif. Dal begitu juga, dal dhammah berhadapan dengan waw sukun, hukumnya juga satu alif. Wan nasara, nun tasdid ditahan, didengungkan. Wan nasara, shad harokatnya berdiri, ro juga berdiri, hukumnya satu alif. Ulang lagi, diingat dalam melafadzkan masing-masing huruf hijaiyah acuannya tetap a, i, u. Tidak ada harokat e dan o. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man aman. Wassabiina, shad fathah berhadapan dengan alif, hukumnya satu alif. Hamzah selanjutnya hamzah kasroh berhadapan dengan ya sukun, satu alif. Kita ingat hukum bacaan satu alif itu apabila ada huruf berharakat fathah, huruf apapun berharakat fathah berhadapan dengan alif, bertemu dengan alif, maka dibaca satu alif. Selanjutnya ada huruf berharakat kasroh, huruf apapun berharakat kasroh bertemu dengan ya sukun, maka juga dibaca satu alif. Berikutnya ada huruf berharakat dhammah, huruf apapun berharakat dhammah berhadapan dengan waw sukun, maka hukumnya satu alif atau satu anggukan kepala. Berarti di sini shad fathah ada alif, satu alif. Hamzah kasroh berhadapan dengan ya sukun, satu alif. Wassabiina man amana billah. Setiap akhir kalimat dilangsungkan apabila tidak terdapat huruf mad. Man amana billah. Man amanah nun mati bertemu dengan hamzah. Kita ingat apabila ada nun mati bertemu dengan huruf yang 6 yaitu hurufnya idhar, maka harus dibaca jelas. Apa saja huruf idhar? Hamzah, ha, ha, kha, ain, awin. Selanjutnya billahi, lamul jalalah atau lamnya lafadz Allah di sini sudah biasa harokatnya berdiri, jadi dibaca alif. Dan di sini lamul jalalah jatuh setelah harokat kasroh, maka harus dibaca tipis. Billahi, bukan billah, bukan seperti itu, tapi billahi. Lamul jalalah itu dibaca tebal apabila jatuh setelah harokat fathah, dan dibaca tipis apabila jatuh setelah harokat kasroh, seperti man amana billahi, tidak boleh dibaca billahi. Apabila jatuh setelah harokat fathah dibaca tebal. Kemudian wal yaumil akhiri wa amila sholiha. Wal yaumil akhir, di sini ada fathah berhadapan dengan waw sukun, dihukumi layin. Yaumi, yaumi dia keluar tanpa dipaksa.
wal yaumil akhir. Tetap ya dalam membaca masing-masing huruf hijaiyah acuannya atau patokannya tetap a i u, tidak ada harokat e dan o. Akhiri, alifnya di sini harokat berdiri dibaca satu alif atau satu anggukan kepala. Akhiri, ingat jangan sampai dibaca e, akhiri, jangan dibaca seperti itu, tapi akhiri. Wa amila, masing-masing akhir kalimat apabila tidak terdapat tanda panjang jangan diseret. Akhiri wa amila sholihah, jangan dibaca akhiri wa amila sholihah. Sholihan, shotnya fathah ada alif, hukumnya satu alif. Sholihan, apabila kita berhenti di sini karena nafas tidak kuat misalnya, maka menjadi sholiha kalau waqaf, kalau berhenti, dan dibaca satu alif. Apabila ini dibaca wasol atau dibaca sambung, maka tanwin berhadapan dengan fa, bertemu dengan fa. Caranya memasukkan suara tanwin pada fa. Wa amila sholihan, sholihan falahum ajruhum. Falahum ada mim mati bertemu hamzah, dibaca jelas. Mim mati yang didengungkan hanya apabila bertemu dengan mim dan ba saja. Falahum jim termasuk huruf qalqalah dipantulkan. Falahum ajruhum indah, nun mati bertemu dal, masukkan suara nun pada dal disertai dengung. Inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Lam fathah ada alif, satu alif. Khawfun alaihim, tanwin bertemu ain, hukumnya jelas, termasuk huruf idhar. Jadi tanwin atau nun mati hanya apabila bertemu dengan huruf idhar saja yang dibaca jelas. Apabila bertemu dengan selain huruf idhar, memasukkan suara tanwin atau nun mati pada huruf selain huruf yang 6. Hanya saja apabila bertemu dengan lam dan ro tidak disertai dengung. Apabila bertemu dengan selain lam dan ro disertai dengung. Khaufun alaihim wala hum yahzanun. Alaihim mim mati bertemu waw, lam fathah ada alif, mim mati bertemu ya, dibaca jelas. Alaihim wala hum yahzanun. Di akhir kalimat dipanjangkan karena di sini nun dhammah berhadapan dengan waw, hukumnya suatu alif, artinya mad berhadapan dengan nun sukun karena waqaf, mad alif sukun. Jadi hukumnya bisa 3, 2 atau 1 alif. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na. Wa idh jangan dipantulkan. Wa idh akhadna, jangan sampai dibaca wa idh akhadna mitsaqakum, tidak boleh dipantulkan. Wa idh akhadna fathah ada alif, satu alif. Mitsaqakum wa rafa'na, fathah ada alif, satu alif. Wa rafa'na
fawqakumut tur. Mad arid disukun. Khudhu ma, terdapat tanda panjang. Khudhu, lemah berhadapan dengan waw sukun. Khudhu ma atainakum. Fathah berdiri lagi, hukumnya satu alif. Atainakum, di sini mim mati berhadapan dengan ba, bertemu dengan ba, maka didengungkan. Atainakum biquwwatin, tanwin bertemu waw, memasukkan suara tanwin pada waw disertai dengan dengung. Biquwwatin wadhkuru, lemah berhadapan dengan waw sukun. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ma fathah berhadapan dengan alif, selanjutnya kasrah berhadapan dengan ya. Ma fihi la'allakum tattaqun. Mim tasdid didengungkan. Summa tawallaitum, mim mati bertemu dengan mim, didengungkan. Tawallaitum mim, nun mati bertemu ba, memasukkan suara nun pada ba disertai dengung. Mim ba'di dzalika, fathah berdiri. Dzalika falawla fadlullah, lam fathah berhadapan dengan alif, satu alif. Dhad jangan dipantulkan. Falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum. Wa rahmatuhu terdapat dhammah terbalik, dibaca satu alif. Lakuntum, nun mati bertemu dengan ta, memasukkan suara nun mati pada ta disertai dengung. Lakuntum, mim mati bertemu mim, didengungkan. Lakuntum minal khasirin. Walaqad, dal huruf qalqalah dipantulkan. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw, kasrah berhadapan dengan ya. Alladzina i'tadaw minkum, nun mati bertemu kaf, didengungkan, masukkan suara nun mati pada kaf. Minkum fis sabti faqulna lahum, ba huruf qalqalah dipantulkan. Fis sabti faqulna, tidak boleh dibaca fis sabti, tapi harus memantul. Fis sabti faqulna, fathah bertemu dengan alif. Faqulna lahum kunu, dhammah berhadapan dengan waw sukun. Di sini juga dhammah berhadapan dengan waw sukun, hukumnya satu alif. Kunu qiradatan khasiin, tanwin bertemu dengan kha, kha termasuk hurufnya idhar. Hurufnya idhar ada 6, jadi harus dibaca jelas. Qiradatan khasiin. Faja'alnaha, fathah berdiri satu alif.
ha fathah ada alif, dibaca satu alif. Faj'alnaha nakalal, fathah bertemu dengan alif, satu alif. Nakalal lima, tanwin bertemu lam. Kita ingat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan selain hurufnya izhar, maka cara membacanya adalah memasukkan suara tanwin atau nun mati tersebut pada huruf selain hurufnya izhar, yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, win, 6 huruf izhar. Apabila bertemu dengan selain hurufnya izhar, maka memasukkan suara nun mati pada huruf selanjutnya. Namun untuk lam dan ro tidak disertai dengung. Lam dan ro tidak disertai dengung. Nakalal lima baina, fathah bertemu dengan alif, satu alif. Lima baina yadaiha, yadaiha, fathah ada alif. Yadaiha wa ma khalfaha, fathah ada alif, satu alif. Khalfaha juga ada alif setelah fathah. Wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin, tanwin bertemu lam, masukkan suara tanwin pada lam tanpa dengung, tidak disertai dengung, jadi langsung qiradatan, qiradatan lil muttaqin. Wa idh qala Musa liqaumihi, qaf fathah ada alif, mim dhammah berhadapan dengan waw, sin harokatnya berdiri, maka dibaca satu alif. Wa idh qala Musa liqaumihi, terdapat tanda panjang. Liqaumihi innallah, ada tasdid harus didengungkan. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, nun mati bertemu tak, masukkan suara nun mati pada tak disertai dengung. An tadhbahu baqarah, dhammah berhadapan dengan waw sukun, satu alif. Tadhbahu baqarah, di sini baqaratan, bagaimana yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Apabila ada tak yang penulisannya seperti ini bulat, seperti ha, apabila berhenti atau waqaf maka dibaca baqarah, sekalipun di sini berharakat fathatain, yang mana apabila ada harokat fathatain, 2 fathah di atas, kemudian kita waqaf di sini harusnya dibaca fathah. Jadi pada intinya apabila ada tak berharkat tanwin fathatain, 2 fathah di atas, kemudian waqaf, maka dibaca ha, baqarah, tidak boleh dibaca baqarata bagaimana huruf-huruf yang lain, apalagi dibaca baqaratan, tambah salah. Selanjutnya qalu, qaf fathah bertemu dengan alif, satu alif, kemudian terdapat tanda panjang, dipanjangkan. Qalu atattakhizuna huzwa, fathah berhadapan dengan alif, satu alif. Huzwan, terdapat tanwin yang berupa fathatain, dan
Diwakafkan di sini ada wakaf. Karena di sini bukan tak yang penulisannya seperti ini, maka kalau berhenti di selain tak, maka harus dibaca fathah dan panjangnya satu alif. Atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Fathah bertemu alif, satu alif. Dhammah bertemu waw sukun, satu alif. Billahi. Lam jalalah jatuh setelah harokat kasroh, jadi dibaca tipis. Billahi bukan billah. An akuna nun mati bertemu alif, dibaca idhar jelas. Akunah dhammah bertemu dengan waw sukun, satu alif. Jim fathah berdiri, satu alif. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalud fathah ada alif, kemudian dal termasuk huruf qalqalah dipantulkan. Qalu ud'u lana fathah alif, lana rabbaka yubayyin lana fathah ada alif, yubayyin lana mahi. Berhenti wakaf, hak kasroh wakaf di sini, jadi huruf terakhir disukunkan, berarti ada kasroh bertemu dengan ya sukun, satu alif. Yubayyin lana mahi. Qala innahu fathah ada alif, satu alif. Innahu nun tasydid didengungkan. Qala innahu dhammah terbalik, satu alif. Innahu yaqulu innaha, qaf dhammah ada waw sukun, kemudian nun tasydid didengungkan, hak fathah ada alif, satu alif. Yaqulu innaha baqaratul la, tanwin bertemu lam, memasukkan suara tanwin pada lam tanpa dengung. Baqaratul la faridu wala bik. Lam fathah ada alif, fa fathah ada alif, satu alif. Faridun tanwin bertemu waw, masukkan suara tanwin pada waw disertai dengung. Faridu wala bik. Lam fathah ada alif, bikrun berhenti. Kita ingat video sebelumnya, ikhfa bimakna jadid, ikhfa dengan makna yang baru. Di sini dibaca wala bikrun, namun runnya tidak bersuara, dibaca namun tidak disuarakan. Faridu wala bik, jadi seakan-akan wala bikr, seakan-akan seperti itu. Awanum fathah ada alif, satu alif. Awanun memasukkan suara tanwin pada ba. Awanum baina dzalik, fathah berdiri, dibaca satu alif. Faf'alu ma tu'marun. Kita ulang kembali dari atas, perhatikan masing-masing huruf dan kalimatnya. Diingat setiap akhir kalimat apabila tidak terdapat tanda panjang jangan dipanjangkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina
آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون صدق الله مولانا العظيم. Sampai di sini dulu belajar kita dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.